Oke, Pak Ibu, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sudah sampai di pertemuan ketiga dan ini adalah pertemuan terakhir sebelum libur. Nah, sebelumnya mohon maaf, tadi Pak Martinus menyampaikan bahwa kalender akademik libur tanggal 25. Nah, memang benar seperti itu, cuman kemarin untuk kelas TU online, mohon maaf karena di tengah-tengah nanti juga ada libur, ketemu libur lah ya, masing-masing yang hari Rabu ketemu satu libur, yang hari Senin juga ketemu libur, sehingga nanti memungkinkan agak molor, sehingga daripada molor, sekarang aja kita selesaikan 3 pertemuan di minggu ini, setelah itu libur, bertemu lagi mungkin 2 minggu ke depan. Baik, saya langsung aja ya. Tadi materi hari ini yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Hendy, kita akan membahas mengenai struct dan juga pointer. Saya langsung share screen, struct dan pointer. Oke, kenapa kita membahas struct dan pointer? Nah, karena nanti setelah pertemuan 3 ini, ya, nanti ketika sudah masuk ke pertemuan 4, kita sudah memasuki materi tentang struktur data, di mana struktur data ini mungkin akan mencakup beberapa data atau banyak data, atau mungkin dengan algoritmanya itu lebih mudah jika kita menggunakan struct dan mungkin menggunakan pointer juga. Nah, struct ini kita berikan di sini biar nanti pada saat membahas mengenai struktur data, ada pemrograman di struktur data, biar lebih enak, sudah kenal ya. Walaupun nanti mungkin akan dibahas kembali struct di materi yang selanjutnya. Oke. Struct atau disebut juga dengan record. Nah, kalau dilihat dari namanya, record ini biasanya ya sesuatu yang digunakan untuk menyimpan, gitu ya. Ya. Ada kaitan antara variabel, array, dan struct. Ya, kaitannya ada persamaan. Ya. Jadi ada variabel ini, array dan struct ini sama-sama digunakan untuk melakukan penyimpanan data. Ya, melakukan penyimpanan data. Tapi sifatnya masih sementara ya. Jadi penyimpanan data ini masih sementara karena di C++ ini kita belum connect dengan database, ya, sehingga data yang disimpan di sini sifatnya sementara, hanya pada saat program berjalan saja tersimpan, tapi ketika programnya sudah ditutup, maka data-data yang tadi diinputkan akan hilang kembali. Ya, jadi persamaan dari variabel, array, dan struct sama-sama digunakan untuk menyimpan data secara sementara. Ya. Dari ketiga ini juga ada perbedaannya, pastinya ya. Perbedaannya adalah lebih banyak di tipe data. Nah, di sini saya gambarkan di sini perbedaan string, number, boolean itu adalah tipe data. Tipe datanya kenapa ini? Mungkin ada yang sudah tahu ya, barangkali sudah ada yang pernah belajar atau mempelajari tentang struct ini. Nah, mungkin Pak Dioto sudah pernah membahas atau mempelajari struct, Pak? Belum, Pak, kalau di C++. Oh, belum ya. Okay. Kalau mungkin yang bentuk lain mungkin kayak tipe gitu Pak ya. Ya, di situlah ya. Jadi struct ini perbedaannya antara di variabel, array, dan struct ya, di perbedaan tipe data. Tipe datanya kenapa? Sebenarnya bukan masalah tipe datanya berbeda. Oh, ini harus pakai string, ini harus pakai boolean, array. Enggak. Jadi sebenarnya tipe datanya sama. Cuman kalau di variabel hanya bisa menggunakan satu tipe data. Di array juga hanya bisa menyimpan bisa menggunakan satu tipe data juga. Ya, sama ya berarti ya, antara variabel dengan array memang sama-sama menggunakan satu tipe data yang sama. Bedanya kalau variabel itu hanya menampung satu data, kalau array bisa menampung banyak data. Bedanya di situ kalau antara variabel dengan array. Sama-sama menggunakan satu tipe data, cuman jumlah data yang disimpan bisa lebih banyak array. Nah,
Sekarang perbedaannya dengan struct. Nah, struct ini perbedaannya adalah bisa menyimpan dengan beberapa tipe data yang berbeda. Ya, jadi kalau variabel dengan array ini nyimpannya hanya bisa satu tipe data saja dalam satu array. Ya, satu array itu ada banyak data, misalkan ada 100 data, ya 100-100-nya harus sama tipe datanya. Tapi kalau di struct boleh berbeda, bisa berbeda. Nah, variabel array juga bisa masuk ke dalam struct nantinya. Ya. Oke, kita bahas lebih jauh lagi tentang struct. Apa sih struct atau record tersebut? Nah, yang pertama, struct atau record adalah kumpulan data yang memiliki tipe data yang berbeda yang digabungkan menjadi satu kesatuan. Nah, ini ya. Jadi di dalam struct itu ada beberapa tipe data yang berbeda, tapi digabungkan menjadi satu. Nah, itu yang nggak bisa dilakukan di variabel dan juga di array. Yang kedua, dengan kata lain, struct merupakan bentuk struktur data yang dapat menyimpan variabel-variabel dalam satu nama. Nah, jadi banyak variabel di dalam satu nama. Di sini istilahnya struct ini mengumpulkan beberapa variabel, beberapa tipe data dijadikan satu unit, istilah gitu ya. Masing-masing elemen data dikenal dengan field. Ya, mirip dengan database ya, sudah mirip, tapi belum ke database. Masing-masing field dapat memiliki tipe data yang sama maupun berbeda. Walaupun field-field tersebut berada dalam satu kesatuan, namun masing-masing field tetap dapat diakses secara individual. Nah, walaupun nanti sudah masuk ke dalam struct, variabel ini masuk ke dalam struct, tapi masih bisa diakses secara individu. Ya, begitu model dari struct. Berikutnya, field-field digabungkan menjadi satu dengan tujuan untuk kemudahan dalam operasinya. Jadi memang nanti struct ini memang kumpulan dari beberapa field. Nah, field ini dikumpulkan tujuannya untuk memudahkan pengoperasian dari penyimpanannya ini. Struct membantu mengatur data yang rumit. Nah, karena mungkin di struct ini akan banyak data yang bisa disimpan, banyak tipe data yang bisa dimasukkan, sehingga kalau kita bilang ya memang agak rumit dibandingkan dengan variabel yang hanya satu tipe data dan satu satu nilai. Di struct juga seperti itu, banyak data tapi tetap satu tipe data. Nah, kalau di struct ini banyak tipe data, mungkin bisa jadi rumit kalau datanya banyak. Ya. Khususnya program yang besar. Ya, kalau program besar berarti datanya juga akan banyak disimpan di situ. Karena struct akan membuat sekelompok elemen data diperlakukan sebagai suatu unit. Ya, jadi satu kesatuan gitu ya. Dari beberapa tipe data atau beberapa variabel atau beberapa array nanti akan dijadikan satu unit. Secara pendeklarasian, struct sangat berbeda dengan array yang hanya memiliki satu buah tipe data saja. Ya. Jadi memang berbeda ya cara mendeklarasikan struct dengan array ataupun dengan variabel. Struct digunakan apabila data yang ingin dikelompokkan memiliki tipe data yang berbeda. Nah, ini mungkin karena ini di C++ ini mungkin datanya juga belum terlalu banyak. Kalau yang digunakan hanya single tipe data, ya mungkin pakai aja array sudah cukup. Tapi kalau yang digunakan banyak tipe data di dalamnya, silakan gunakan struct. Oke, sekarang kita bahas mengenai cara pendeklarasian struct pada C++. Oke, pendeklarasian struct diawali dengan kata struct, diikuti dengan nama struct. Jadi di awal itu kasih nama struct, ya struct-nya, ya, kemudian nama struct.
Dan kemudian deklarasi fill-fill yang membangun struct di antara pasangan tanda kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup yang diakhiri dengan tanda titik koma. Jika terdapat fill dengan tipe data yang sama, dapat dideklarasikan bersama dengan dipisahkan oleh tanda koma, sehingga tidak perlu menuliskan tipe data yang berulang-ulang. Nah, contohnya atau bentuk umumnya seperti ini. Struct, nah ini baku ya, kata baku seperti ini, struct harus ditulis seperti ini. Kemudian namanya, nah kalau nama ini boleh bebas. Kalau struct ini harus seperti ini. Nah, mungkin di beberapa sumber mengatakan bahwa struct ini merupakan tipe data buatan sendiri lah sebenarnya. Tipe data buatan sendiri. Ya, karena nanti memang seolah-olah struct ini menjadi sebuah tipe data, menggantikan tipe data pada saat kita menggunakan array ataupun variabel. Ya. Oke, struct, kemudian nama struct, kurung kurawal buka. Nah, di sini cantumkan fill-nya. Tipe datanya apa, nama fill 1, namanya apa. Tipe data, kemudian nama fill 2, dan seterusnya sampai dengan fill yang diperlukan dideklarasikan di sini. Jadi semuanya fill atau istilahnya ini isi dari struct, nanti apa saja yang dibutuhkan dimasukkan di sini untuk dideklarasikan. Nah, ini adalah contoh deklarasi struct seperti ini. Diawali dengan struct. Nah, kebetulan ini saya namakan struct-nya adalah mahasiswa. Namanya mahasiswa. Untuk pemberian nama struct, ya sesuai dengan ketentuan pembuatan identifier, seperti yang tidak boleh diawali dengan angka, atau tidak boleh ada spasi, ya. Tidak boleh menggunakan tanda baca, dan sebagainya. Oke, setelah dituliskan struct, kemudian nama struct-nya adalah mahasiswa, tutup kurung kurawal buka. Nah, ini adalah fill. Nah, ini sebenarnya kalau kita tidak menggunakan struct, ini adalah apa ini? Variabel ya, variabel array katanya. Di sini ada dalam kurung 9, nah berarti ini ada array. Ya. Char name 9, char nama 25, char alamat 30, float IPK. Misalkan ini adalah salah satu contoh pendeklarasian struct. Oke, misalkan nanti yang dibutuhkan di dalam struct mahasiswa ini ada field lagi, misalkan setelah alamat ada nomor telepon dan sebagainya, bisa ditambahkan di sini. Apabila suatu struct telah dideklarasikan, struct ini dapat digunakan untuk mendeklarasikan suatu variabel. Ya, jadi pada saat kita menggunakan struct, kita tidak berhenti di sini istilahnya. Ini adalah deklarasi struct. Selanjutnya, struct ini kita akan deklarasikan lagi dalam bentuk variabel. Jadi seperti ini. Oke. Untuk mendeklarasikan suatu variabel struct dapat dilakukan dengan, nah ini nama struct yang tadi yang mahasiswa, gitu ya. Kemudian nama var struct, nama variabel struct-nya. Nah, jadi seperti ini. Yang tadi sudah kita mendeklarasikan struct mahasiswa. Nah, mahasiswa ini seolah-olah menjadi tipe data baru bagi variabel yang namanya MHS ini. Jadi mahasiswa ini seolah-olah menjadi tipe data pada saat kalau kita mendeklarasikan variabel. Nah, tapi di sini diganti dengan mahasiswa, karena nanti memang di mahasiswa ini tipe datanya kita bisa lebih banyak lagi, tidak hanya terpaku pada satu tipe data saja. Ya. Oke, setelah kita mendeklarasikan mahasiswa spasi MHS, berarti kita sudah punya satu apa istilahnya? Kita punya satu variabel yang namanya MHS ini. Nah, di MHS ini, ya, contoh di atas merupakan pendeklarasian variabel MHS bertipe struct mahasiswa. Nah, bertipe struct mahasiswa. Yang ini tadi. Ya. Dengan pendeklarasian di atas,
maka variabel MHS memiliki 4 anggota atau field, yaitu ini tadi. Ya. Jadi MHS ini sekarang ketika sudah dideklarasikan seperti ini, MHS-nya memiliki 4 ini anggota atau 4 field, yaitu NIM, nama, alamat, dan juga IPK. Oke, sekarang kita coba menggunakan struct. Bagaimana pemakaian struct? Untuk menggunakan struct dapat dilakukan dengan menuliskan nama variabel struct yang diikuti dengan nama field-nya yang dipisahkan dengan tanda titik atau tanda panah. Jika variabel tunggal, maka digunakan tanda titik sebagai pemisah. Tetapi jika menggunakan variabel pointer, yang mungkin nanti akan kita bahas ya, pointer selanjutnya, maka gunakan tanda panah sebagai pemisah. Ya. Misalnya, dari struct mahasiswa di atas, kita akan mencetak biodata seorang mahasiswa ke layar. Maka penulisannya dapat dilakukan seperti berikut. Nah ini ya, ini cara penulisannya. Cout adalah perintah untuk mencetak ke layar. Kemudian MHS, nah ini adalah kita panggil variabelnya tadi. MHS.nim. Berarti ini akan memanggil NIM yang tadi sudah diisikan. Tapi ini belum ya, tadi belum ada proses pengisian. Ini hanya source code-nya ini untuk pemanggilan ke layar, yaitu data mahasiswa.nim. Kalau yang dipanggil adalah MHS.nama, maka akan muncul nama sesuai yang diinputkan tadi. Kemudian MHS.alamat sama sesuai dengan alamat yang diinputkan. MHS.IPK ini juga sama, akan memunculkan ke layar IPK yang sudah diinputkan. Oke. Jadi ini adalah variabelnya MHS, variabel. Kemudian NIM, nama, alamat, IPK ini adalah field-nya. Ya, sesuai dengan tadi ya dijelaskan di poin pertama tadi adalah nama variabel diikuti dengan nama field-nya, dipisahkan dengan tanda titik. Ini cara memanggil anggota atau field sesuai dengan nama field-nya. Lanjut. Nah, ini kita ada satu contoh program. Coba dipraktekkan. Ya, dipraktekkan program berikut untuk mengisi biodata mahasiswa yang meliputi NIM, nama, alamat, dan umur. Kemudian membaca dan mencetak ke layar biodata tersebut. Oke. Sebelum dicoba, saya coba ini menjelaskan per baris ya dari program ini. Oke, seperti biasa di sini include dari header stdio connew iostream, kemudian using namespace, struct mahasiswa. Nah, ini adalah pendeklarasian dari struct yang namanya mahasiswa. Nah, struct mahasiswa ini memiliki field NIM, nama, alamat, dan juga umur. Baik, kemudian kita masuk ke main menu, program utama ya, main. Nah, di sini kita akan mendeklarasikan lagi field variabel MHS seperti yang tadi di penjelasannya ya. Mahasiswa menjadi tipe struct atau tipe data, pengganti tipe data. MHS adalah nama variabelnya. Kemudian, nah ini adalah perintah yang ini ya, ini perintah untuk melakukan pengisian, ya, pengisian data ke simpanan tadi ya. Jadi cout NIM, jadi masukkan NIM. Kemudian ada perintah cin.getLine MHS.nim, 9. Berarti nanti ketika Anda memasukkan NIM akan diletakkan atau akan diarahkan ke dalam MHS.nim. Di struct MHS.nim akan diisi sesuai dengan NIM yang Anda masukkan.
Yang kedua sama ya, di sini nama. Nama ini perintahnya juga sama, cin sin.getLine, kemudian mhs titik nama. Berarti nanti setelah Anda mengisikan nama akan dimasukkan atau diarahkan data yang Anda inputkan tadi ke dalam struct mhs atau variable mhs di bagian nama atau di field nama. Begitu seterusnya sampai dengan alamat. Oke, alamat sama ya, perintahnya sama. Kemudian, nah di sini ada proses pencetakan. Ya. Cout, maaf ini satu lagi, masih ini ya, isian ya, umur ya. Umur masih isian, nah yang ini baru output atau tampilan ke layar. Cout name, nah yang dipanggil adalah ini, mhs.name, mhs.nama, mhs.alamat, mhs.umur. Oke, silakan dicoba sendiri-sendiri dulu. Nah, breakout-nya nanti yang agak susah, nah, yang sekarang agak gampang ini dipraktekkan sendiri-sendiri dulu, baru nanti kita buka pertanyaan kalau memang perlu ditanyakan di latihan yang pertama ini. Boleh langsung di copy paste dari contoh latihan dari materi yang sudah di-share tadi. Kalau ada yang merasa bingung, boleh tanya-tanya ya sambil mencoba programnya. Silahkan bertanya, boleh. Pak Sukandar, bisa nyoba, Pak? Belum, Pak. Belum. Biasanya saya nyobanya hari besoknya kantor. Oh, gitu. Iya, pasti cepat juga besoknya. Iya, nggak apa-apa. Device, Pak, masalahnya. Oke, yang penting dicoba, Pak. Daripada nggak dicoba nanti penasaran nanti. Pak Eli, apakah mencoba? Pak ini baru gabung Pak, tadi udah Oh. juga Pak. Nah. Oke, nggak apa. Siapa tadi? Pak Justinus, Pak Nanang. Lagi dicoba Pak. Oke. Oke, ini punya saya sudah ready untuk dijalankan. Saya coba jalankan dulu. Oke, kelihatan ya tampilan program saya? Kelihatan Pak, sudah. Nah, oke. Oke, ini adalah hasil. Ini sama persis ya dengan yang tadi di materi. Nah, ketika dijalankan seperti ini hasilnya. Pertama, NIM diminta untuk dimasukkan. Ya, ini perintahnya singkat ya, belum dimodifikasi. Kalau dimodifikasi nanti bisa ditambahkan dengan masukkan NIM Anda, misalkan gitu ya. Ini hanya NIM aja, ini jadi ambigu nih. Maksudnya apa ini? Nah, karena ini belum dimodifikasi. Ya, jadi NIM akan saya masukkan NIM. Nah, saya ngarang aja, angka sembarang. Oke. Nama. Misalkan ini. Alamat. Umur. Nah, ini secara sederhananya seperti ini. Yang atas adalah inputan, yang bawah adalah outputnya. Oke. Ini hasilnya. Kalau source code saya nggak kelihatan nih, Mbak ya? Tidak Pak. Tidak kelihatan, karena memang share screen-nya hanya tampilan ini aja. Oke, dari hasil ini mungkin ada yang perlu ditanyakan dulu sebelum saya ke source code-nya? Tidak ada ya? Belum, Pak. Oke, saya share screen lagi yang source code-nya sekarang. Source code. Oke, ini ya.
Oke, saya berikan keterangan di sini biar memudahkan dalam mengingat bahwa di bagian bawah ini adalah deklarasi struct. Oke, berikutnya yang di bawahnya ini adalah fill ini aja. Ya, beberapa nama fill di sini. Kemudian ini program utamanya di sini. Nah, yang ini adalah deklarasi variabel struct gitu aja. Oke, ini baris mahasiswa spasi MHS ini adalah deklarasi variabel struct. Di bawahnya ini adalah pengisian data. Oke, sampai di umur ini masih pengisian biodata. Nah, yang di bagian bawah ini adalah tampilan oke, sampai di MHS umur ini. Oke, gets. Ada yang tahu fungsinya get di Dev C++ ini? Sebenarnya nggak pakai gets, program bisa jalan. Ya. Tapi kalau dengan gets, biasanya yang di bawah ada tulisan-tulisannya itu sekarang rapi, nggak ada tulisannya di bawah. Ya. Oke, gets ini tambahan aja. Oke, ini keterangan-keterangan dari contoh program yang ada di materi tadi. Kalau ada yang belum jelas, boleh ditanyakan. Atau lanjut aja ya. Lanjut, Pak. Oke, saya lanjut. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke berikutnya ya, struct berikutnya yaitu struct dalam struct. Apa ini maksudnya struct dalam struct? Ya, maksudnya struct dalam struct ini kita menggunakan struct yang lain untuk dimasukkan ke struct yang utama, gitu ya. Jadi struct ini bisa digabungkan dengan struct yang lain, istilahnya gitu. Suatu struct juga dapat mengandung suatu struct yang lain. Ya. Artinya, fill dalam suatu struct merupakan suatu struct juga. Ya. Kalau tadi yang sebelumnya isinya hanya fill saja, ya, fill saja yang kemudian bisa dideklarasikan menjadi variabel MHS tadi dan fill-nya bisa dipanggil di sana. Tapi di sini akan menggunakan lebih dari satu struct. Ya. Jadi di sini dimisalkan atau dicontohkan biodata mahasiswa yang terdiri dari NIM, nama, alamat, tanggal lahir. Nah, alamat itu biasanya tidak hanya satu saja, artinya nama jalan aja misalkan. Nah, tidak. Tapi di dalam alamat itu bisa jadi ada jalan, nama jalan, kemudian ada nama kota, dan juga ada kode pos. Nah, di sini ada nama jalan, nama kota, dan juga kode pos. Nah, sehingga ini memerlukan struct tersendiri atau terpisah, dipisahkan. Oh, ini butuh ada turunannya di dalamnya, sehingga saya harus membuat struct sendiri. Tapi nanti bisa digabungkan ke struct yang utama. Nah, demikian juga halnya dengan tanggal. Tanggal itu enggak hanya tanggal saja, tapi ada tanggal, ada bulan, dan juga ada tahun. Dengan demikian, maka struktur dibagi menjadi 3 struktur, yaitu, nah di sini ada
struct tinggal yang field-nya adalah jalan, kota, dan pos. Kemudian struct tanggal lahir yang field-nya atau anggotanya adalah tanggal, bulan, dan juga tahun. Untuk struct mahasiswa, ya, isinya tetap seperti yang sebelumnya tadi, dan NIM, nama, alamat, tanggal lahir misalnya. Nah, dari 3 struct ini bisa digabungkan menjadi satu kesatuan, satu program. Bagaimana caranya? Nah, kemudian deklarasikan suatu variabel struct mahasiswa atau MHS yang bertipe struktur mahasiswa seperti. Nah, sebelum kita gunakan untuk menginputkan data ataupun memanggil data, memang seharusnya harus kita deklarasikan dulu variabelnya. Ini nggak harus MHS ya. Nah, ini contohnya MHS, tapi nanti mau diganti apa juga boleh ya. Mahasiswa adalah struct utama tadi ya, struct utama. Kemudian MHS adalah variabelnya. Nah, setelah itu kita perlu tahu bahwa ini ya, perlu diingat bahwa jika suatu struct dengan field bertipe struct yang lain, maka struct tersebut harus berada di atas struct yang menggunakannya. Ya. Oke, saya balik lagi ke sini. Nah, seperti contoh ini, ya, struct ini harus ini paling atas. Ya, sebenarnya patokannya enggak, ini harus paling atas, ini berikutnya enggak sebenarnya. Patokannya hanya di sini. Ya, di struct yang ini, yang mahasiswa ini. Patokannya di sini. Patokannya adalah karena struct mahasiswa ini akan menggunakan field atau struct yang ada di sebelumnya, tinggal dan tanggal lahir, maka 2 struct ini harus berada di atasnya. Nanti pada saat mendeklarasikan harus ada di atasnya. Ya. Tetapi kalau yang struct tinggal dengan struct tanggal lahir ini bebas, mau di atasnya atau enggak bebas. Yang penting 2 ini harus ada di atasnya. Ya. Oke, gini, perhatikan ketika struct tadi yang tadi saya contohkan, struct mahasiswa letaknya harus di bawah dari struct tinggal dan tanggal lahir. Ya, tadi ya. Ini struct mahasiswa, struct lahir, struct tinggal, misalnya seperti ini. Sedangkan tinggal dan struktur tanggal lahir boleh saling dipertukar posisinya, bebas ya. Kalau yang di atasnya ini boleh bebas. Ini mau ditaruh di bawahnya atau ini di atasnya, nah, boleh saja ya. Yang terpenting adalah struct mahasiswanya ini harus paling bawah. Karena struct mahasiswa ini adalah yang menggunakan 2 struct yang sebelumnya. Sehingga harus berada di bawah. Seperti yang dituliskan di sini, mana tadi? Field yang harus berada di atasnya, struct yang menggunakannya. Karena mahasiswa ini menggunakan field dari struct-struct yang lain, maka mahasiswa harus ditaruh di paling bawah. Nah, ini contoh program berikutnya yang agak panjang, ya. Tapi ini nanti bisa di copy paste juga ya, sama dengan contoh yang tadi. Contoh program struct dalam struct ini menerangkan atau menjelaskan bahwa di sini ada 3 struct. Ya, di sini yang awal di sini ini struct tinggal, ini struct tanggal lahir. Yang ini adalah struct mahasiswa. Kemudian di sini ada deklarasi variabel MHS. Nah, mulai dari sini ada pengisian NIM, nama, alamat. Nah, NIM, nama, alamat di sini cin, getline, MHS NIM, MHS nama. Nah, alamat. Nah, ini alamat akan berbeda seperti ini ya. Kenapa kok ada 3? Nah, di sini ada MHS, alamat, titik jalan. Ya, MHS, titik, alamat, titik, jalan. Beda dengan atasnya.
Yang atas ini MHS, NIM. 2 saja. Sedangkan yang ini 3. Ya. Kenapa kok 3? Ada yang tahu, Bapak-bapak, Ibu-ibu? Kenapa ada MHS, kenapa ada alamat, kenapa ada jalan? Ada yang tahu? Oke. Karena jalan ini merupakan sebuah struct tersendiri, ya, jalan. Di sini jalan. Oke. Ini adalah field dari tinggal. Karena mengambil field punya orang lain, punya struct lain, maka di sini harus menggunakan menggunakan nama struct dari orang lain juga. Oke. Begitu juga yang lainnya, MHS lahir tanggal. Terus yang bawahnya MHS alamat jalan. Ini untuk pemanggilan ya, yang bawah ini untuk pemanggilan. Yang ini untuk inputan. Oke, silakan dicoba. Nah, ini breakout ya, ini breakout. Silahkan dicoba. Nanti setelah mencoba jalan, kira-kira dicari ini jawabannya. Ya, ada berapa struct dalam program tersebut? Kemudian bagian manakah dalam program yang dijadikan sebagai struct utama? Apa pengaruhnya jika struct tanggal lahir diletakkan di atas struct tinggal? Jika struct mahasiswa diletakkan di posisi paling atas, apa yang terjadi? Silahkan dicoba. Oke, Mas Hendy, bisa dibantu breakout. Baik, 15 menit, Bapak. Oke, mungkin 10 menit cukup lah. Menit ya? Oke. Baik. Ya, untuk breakout room saya mulai dari sekarang. Silakan. Oke, bagaimana Bapak Ibu nyobanya tadi? Apakah berjalan dengan lancar atau ada yang tidak lancar? Oke, dari kelompok 1 di room 1 tadi apa ya, room 1? Dengan saya Pak, Pak ada Eli, ada Pak Afrizal. Ya, Pak. Tadi Gimana, kita Pak? kita sudah berdiskusi Pak, buat tadi kan soalnya yang pertama itu ada berapa struct dalam program tersebut ya Pak. Ya, betul. Nah, kalau dari kelompok kami tadi sudah berdiskusi dalam program ini ada 3 struct Pak. Struct apa saja, Pak? Oke, struct apa saja? Yang pertama itu ada struct tinggal, kemudian yang kedua struct tanggal lahir, yang ketiga struct mahasiswa. Kemudian untuk Oke, untuk yang lain jawabannya dari kelompok lain dulu aja. Oke, boleh. Oke, kelompok room 2 aja, room 2. Room 2 ini roomnya Pak Ardioto ini. Tadi saya lihat aja. Sudah oke. Mungkin bisa dibantu menjawab Pak pertanyaan yang kedua. Tadi apa Pak ya? Maaf. Tadi pertanyaannya ya. Oke. Bagian manakah dalam program yang dijadikan sebagai struct utama? Struct utamanya adalah mahasiswa Pak. Oke, struct utamanya adalah mahasiswa. Dari mungkin bisa disebutkan Pak, kenapa kok mahasiswa itu kalau menurut Pak Ardioto dan teman-teman kok itu adalah yang utama? Dilihat dari mananya Pak? Karena di dalam struct mahasiswa itu menggunakan struct tinggal dan struct tanggal lahir. Oke. Karena saya tambah lagi ya. Karena yang setelah main itu ya ada deklarasi variabel mahasiswa spasi MHS. Berarti mahasiswa dijadikan sebagai struct yang utama dengan memanggil struct atau field pada struct yang lain. Begitulah ya.
Oke, lanjut. Pertanyaan ketiga, kelompok atau room 3. Silahkan. Selamat malam, Pak. Mohon maaf kan internet gak stabil ini, Pak. Oh iya. Room 3 tadi roomnya siapa? Bu Arvita ya? Room 4. Room 4. Gak ada juga nih. Room 5, roomnya ini ada 7 ya? Apa roomnya, Pak? Pak Sukandar tadi di mana, Pak? Oh, 1 ya? Nggak apa roomnya, nama roomnya. Oh, nggak hafal. Ya, teman-temannya hafal. Oh, gitu ya. Oke, mungkin saya sebut aja ya, sebut nama. Oke, Bu Arvita. Oh, Pak Sukandar room 3. Aduh Pak, maaf ya Pak, saya enggak tahu. Oh, nggak tahu. Jawaban nomor 3 itu Pak. Soalnya tadi Pak saya yang di tanggal lahir itu masih belum bisa untuk ngisi datanya Pak, jadi langsung Oke. keluar semua datanya. Baik, nanti saya coba jalankan programnya ya. Oke, ya Pak. Maaf ya Pak. Oke, nggak apa-apa. Siapa lagi ya? Pak Yosa ada, Pak Yosa? Tadi mencoba enggak? Belum bisa mencoba, Pak. Belum bisa. Ya, Oke. saya ya Pak Suryono. Pak Suryono. Pak Suryono ini room berapa tadi ya? Room 5 Pak tadi Pak. Tadi dengan Pak Justinus. Oke. Gimana Pak? Tadi mencoba? Kalau tadi sih kita udah belum coba sih Pak. Tadi saya cuma coba dengan Pak Justinus itu. Soalnya saya kan nggak pakai Android Pak. Oh. Kalau menganalisis tadi dari programnya, untuk menjawab nomor 3 bisa nggak Pak ya? Apa pengaruhnya jika strak tanggal lahir diletakkan di atas strak tinggal? Kurang ngeh Pak. Nggak tahu ya, karena nggak nyoba ya. Belum coba ya Pak. Oke. Belum jalan soalnya Pak Jenal tadi. Oke, mungkin selain kelompok di grup 1, Pak Eli dan Pak Ardioto di kelompok 2, ada nggak yang sudah mencoba ini, memindahkan strak lahir di atas strak tinggal? Nggak ada. Oke. Oke, saya kembali aja kalau gitu. Kembali ke Pak Eli atau ke Pak Ardioto. Apakah sudah mencoba ini, Pak? Pak Eli dan teman-temannya? Jadi saya ini lagi mencoba sih Pak, cuma nggak jalan Pak. Nggak jalannya karena? Yang straknya kan ini perintahnya strak lahir, strak tanggal lahir diletakkan di atas strak tinggal ya Pak? Iya. Iya. Ini saya coba terus nggak jalan Pak. Ini. Sebentar ya. Ini bisa Pak. Bisa jalan, Pak? Saya sudah coba Pak, itunya untuk straknya dipindahkan ke atas tuh. Nggak ngaruh sih Pak, tetap jalan program. Oke. Ya. Oke, memang antara strak tinggal kemudian dengan strak tanggal lahir tidak ada kaitan langsung dengan strak mahasiswa. Ya, dipindah-pindah pun nggak apa-apa. Kecuali kalau dibalik ke bawahnya mahasiswa yang jadi masalah. Ya, karena tadi di dalam teorinya strak mahasiswa sebagai strak utama harus berada di bawah
dari struct yang digunakan. Ya. Jadi karena struct mahasiswa tadi menggunakan struct tunggal dan juga menggunakan struct tanggal lahir, sehingga struct mahasiswa harus berada di paling bawah. Nah, itu sesuai dengan jawaban yang nomor 4, ya, ketika dirubah posisi dari struct mahasiswa diletakkan di posisi paling atas, nah ini yang akan terjadi error. Ya. Mungkin Pak Ardiato tadi coba memindahkan struct mahasiswa ke paling atas. Iya Pak, sama coba. Sudah error Pak ya? Iya, jelas error. Ya. Karena struct mahasiswa membutuhkan struct tunggal dan tanggal lahir. Oke, betul. Ya, jadi memang yang nomor 4 ini pasti terjadi error karena memang struct mahasiswa sebagai struct utama harus berada di paling bawah dari struct-struct yang digunakan, seperti struct tunggal dan juga struct tanggal lahir. Oke, begitu untuk struct dalam struct. Oke, tadi saya mau janji dengan Bu Arvita untuk menjalankan ini ya programnya. Oke, saya coba jalankan. Saya share screen. Jadi Bu Arvita misalnya nyoba error. Oke, sudah terlihat, Bu? Terlihat, Pak. Oke, kita coba ya. NIM, kita masukkan NIM. Nah, ini ada batasannya ya, Bu ya. Jadi kalau tadi di masing-masing field itu terdapat batasan dari maksimal data yang harus diisikan, ya. Jadi nggak boleh melebihi. Kalau melebihi nanti jadinya error. Oke, nama, saya namanya ngarang aja. Jalan Mawar, Kota Malang, kode pos, nah ini ada kesalahan berarti ya. Ketika kode pos saya isikan angka sejumlah 5, itu jadi error. Oke. Saya coba merubah ya. Kalau tidak 5 bagaimana hasilnya? Saya coba jalankan lagi. Oke, saya isi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, enggak error kan? Tanggal 12 bulan 12 tahun 2011. Itu tadi ya, kaitannya kenapa error? Pasti ada yang salah di pengisiannya. Biasanya gitu ya. Ini tadi berarti ini kita harus menambahkan jumlah maksimal angkanya ya. Kalau melebihi biasanya terjadi error. Oke, ini tadi sudah saya coba dengan mengurangi jumlah angkanya, akhirnya nggak terjadi error, jadi seperti ini. Itu Bu Arvita, dicoba lagi nanti ya. Oh iya Pak, ya saya tadi nyoba 5 angka. Oh iya. Oke, Yes. terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Kita lanjut, saya share screen lagi. Kita lanjut dari materi array dalam struct. Nah, sekarang kita menggunakan array. Kalau tadi struct dalam struct, sekarang array dalam struct. Pemakaian array dalam struct. Suatu struct juga dideklarasikan menjadi sebuah array apabila hendak menggunakan satu struct untuk beberapa kali. Ya, jadi di sini dalam penggunaan struct bisa digunakan beberapa kali. Ya, ketika mau menggunakan beberapa kali dari struct tersebut, maka disarankan menggunakan array ini. Ya. Sebenarnya sama dengan struct tunggal atau yang sebelum-sebelumnya tadi ya. Perbedaannya adalah hanya pada saat pendeklarasian variabelnya saja. Bentuk umum pendeklarasian array dari suatu struct yaitu seperti ini, struct nama struct. Ya, sama ya ini sebenarnya ya. Tipe data nama field 1,
tipe data nama field 2. Oke. Kemudian di sini juga sama, nggak ada bedanya. Perbedaannya nanti pada saat kita mendeklarasikan variabel. Ya. Kalau pendeklarasian struct sama, nggak ada bedanya. Nah, perbedaannya di sini. Ya. Kemudian deklarasikan suatu variabel bertipe struct di atas dengan bentuk, nah ini bentuknya yang berbeda dari yang tadi. Kalau tadi struct tunggal, namanya hanya ini ya, mahasiswa ini ditambah dengan MHS saja kalau yang tadi. Nah, karena ini menggunakan array, maka ditambahkan dengan jumlah elemen yang di sini. Ya, jumlah elemennya 5. Berarti dengan kita mendeklarasikan seperti ini, struct mahasiswa digunakan untuk MHS 0, MHS 1, MHS 2, MHS 3, dan MHS 4. Ya. Artinya di sini kita bisa menyimpan lebih dari satu biodata. Kalau tadi kan kita hanya menyimpan satu biodata saja, tapi dengan penggunaan array ini kita bisa menyimpan lebih dari satu biodata. Nah, di sini ada mahasiswa yang ke-0, ada mahasiswa yang ke-1, mahasiswa yang ke-2, yang ketiga, dan yang ke-4. Gitu ya, itu perbedaan dari penggunaan array di dalam struct. Nah, ini adalah contoh programnya, ya. Pada saat kita mendeklarasikan di sini ya, di struct mahasiswa ini ya sama, ini juga sama. Kemudian, nah perbedaannya di sini. Ini perbedaannya di sini. Mahasiswa spasi MHS dalam kurung 5. Nah, perbedaan lagi di sini harus menggunakan perulangan. Ya. Karena perulangan ini akan membaca indeks dari tiap-tiap MHS ini. MHS keberapa yang sedang diisi? MHS ke-0, ke-1, ke-2, ke-3, ataukah yang ke-4? Cara pengisian sama. Tinggal di sini aja, nanti ada MHS yang ke I. Nah, MHS yang ke I ini berarti menyesuaikan dengan I yang sedang berjalan. For-nya sekarang I-nya berapa? Kalau sekarang lagi yang ke-0, berarti semua pendataan dimasukkan ke dalam MHS yang ke-0. Setelah itu balik lagi, MHS yang ke-1. Diisi lagi, kemudian akan mengisikan pada MHS yang ke-1. Begitu seterusnya sampai dengan MHS yang ke-4. Ya. Sampai di sini ini ada pengisian sebanyak berapa kali? Pengisian sebanyak 4. 5 kali ya. Karena dimulai dari 0 sampai dengan 4. 0, 1, 2, 3, 4. Ya, berarti di sini akan mengisikan sebanyak 5 mahasiswa. Gitu ya. Jadi dari MHS yang ke-0, MHS yang ke-1, kedua, ketiga, dan yang ke-4. Totalnya 5. Ya. Kemudian di sini ada for lagi. Nah, for yang di sini fungsinya untuk menampilkan, ya sama ya, untuk indeks juga. Sama yang seperti indeks. Tapi yang sini indeksnya untuk memasukkan data, yang di sini indeksnya digunakan untuk menampilkan data. Ya. MHS yang keberapa yang mau ditampilkan? Ya, gitu ya. Oke, silakan ini dicoba lagi. Nah, ada dua sebenarnya, ada dua program yang saya contohkan di sini. Nanti bisa dicoba dua-duanya. Kita masuk breakout lagi nanti. Ya. Sebelum itu saya coba jelaskan dulu yang ini. Ya, ini sebenarnya sama ya, mirip dengan yang tadi, yang tipe menggunakan struct dalam struct. Ya. Tetapi di sini menggunakan array. Ini ya. Jadi isiannya akan lebih banyak. Ya, isian lebih banyak. Kemudian, nah di sini memang dibatasi sampai 3 aja, biar nggak terlalu banyak isinya. Kalau terlalu banyak ini panjang. Kalau mau diganti 2 biar nggak banyak-banyak juga boleh ya. Ini. Jadi di sini 2.
Berarti hanya 2 data mahasiswa yang diisikan. Oke, mungkin lebih enaknya langsung dicoba aja, bisa diotak-atik. Kemudian nanti setelah selesai breakout, kita jawab pertanyaan ini. Apa sih perbedaannya antara contoh 1 dan contoh 2? Nah, jadi ada contoh 1 dan contoh 2 ini. Apa perbedaannya? Apa yang jadi pembeda antara struct dalam struct dengan program array dalam struct? Oke. Silahkan dicoba lagi. Kembali minta bantuan Pak Sandy untuk masuk ke breakout. Boleh diacak ya dari yang tadi, biar beda ini dalam satu roomnya. 10 menit juga Pak ya? Iya, 10 menit. Baik. Ini acak Pak ya? Ya, diacak aja, biar nanti nggak itu aja teman-temannya, biar beda gitu ya. Baik. Ya, breakout room saya mulai dari sekarang. Happy discussion. Oke, Bapak Ibu semuanya sudah mencoba ya programnya. Ada yang nggak jalan programnya? Pak, dari Ini yang contoh dari 2, Pak. kelompok saya. Iya. Coba dulu, Pak Eli dulu, mau nggak Pak? Tadi saya sudah coba Pak, programnya itu kan membandingkan antara array dalam struct contoh 1 dengan array dalam struct contoh yang kedua. Nah, saya coba jalankan untuk yang array dalam struct contoh 1. Nah, itu kan sebenarnya dari struct-nya itu kan yang ini mahasiswa Pak. Cuma setelah di run, dia itu udah selesai. Sebentar. Jadi kita masukkan kan NIM, nama, alamat, dan umur. Nah, pas di enter itu dia masukkan NIM lagi, Pak. Kenapa tuh, Pak? Kalau Pak Ardiato, apakah sama? Itu aja sih, Pak. Iya Pak, karena kan array, jadi inputnya mungkin sesuai dengan banyaknya indeks yang kita tentukan. Jadi setelah ngisi NIM, nama, alamat, tanggal lahir, nanti input lagi data berikutnya. Benar sekali. Jadi gini Pak Eli ya, karena ini array, maka data yang diinputkan sesuai dengan jumlah perulangan yang ada. Ya. Kalau di situ menginginkan 5 mahasiswa yang didatakan, berarti akan mengisi 5 mahasiswa. Akan mengisi NIM 5 kali, gitu Pak. Setelah 5 kali maka akan berhenti. Akan ditampilkan data-datanya. Begitu Pak Eli. Bukan error ya. Jadi memang itu array dalam struct. Jadi pendataan atau pengisian data dilakukan sebanyak array yang diinginkan. Itu Pak Eli jelas? Ya, jelas Pak. Terima kasih Pak penjelasannya. Oke, mungkin itu tadi sebenarnya yang jadi pertanyaan dalam yang kedua tadi ya. Pertanyaan kedua yaitu berkaitan dengan apa perbedaan antara struct dalam struct dengan array dalam struct. Nah, salah satunya adalah itu ya, pengisiannya akan berulang kalau yang array dalam struct. Oke, kalau contoh 1 dengan contoh 2 perbedaannya apa ya? Oke, Pak Ardioto bisa membantu menjawab, Pak. Ada nggak perbedaan antara contoh 1 di array dalam struct dan contoh 2? Mungkin penggunaan struct-nya, Pak. Kalau yang contoh pertama mungkin hanya menggunakan 1 struct. Kalau yang contoh kedua menggunakan lebih dari 1 struct. Mungkin itu. Ya sih, kalau mungkin saya bantu lebih menjelas ya, benar ya, jawabannya memang sudah benar. Cuman yang lebih enak disampaikan adalah ketika yang contoh 1 itu memang murni istilahnya satu array yang
struct tunggal lah, struct tunggal, cuman dijalankannya beberapa kali. Tapi kalau yang contoh 2 kan itu struct dalam struct yang dijalankan pakai array. Wah, jadi lebih banyak datanya ya. Jadi ada beberapa struct yang dijadikan jadi satu inputan ya. Kemudian diulang beberapa kali berdasarkan array yang diminta. Gimana? Jelas nggak ya saya menjelaskan? Atau perlu saya ulang ya? Jelas, Pak. Ya. Oke, yang contoh yang satu ya, contoh pertama itu adalah sebenarnya contoh dari struct tunggal. Ya, struct tunggal itu tidak menggunakan struct dalam struct gitu ya. Tapi diulang isinya gitu. Diulang isinya sampai dengan sejumlah array yang ada. Kalau yang contoh 2 itu struct dalam struct, ya, struct dalam struct dan diulang dengan menggunakan array. Oke, saya share screen biar lebih jelas. Dari contoh program tadi, oke ini ya. Ini adalah struct dalam struct karena di sini ada beberapa nama struct ya, di antaranya ini struct tinggal, ada struct tanggal lahir dan struct mahasiswa. Ini kan struct dalam struct. Jadi ada beberapa struct di dalam satu struct. Kemudian diulang menggunakan array ini. Ya. Diulang sehingga isian ini akan beberapa kali diulang. Kalau di sini contohnya sampai 3 kali. Ya, 0, 1, 2. Di indeks 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2. Sebanyak berarti 3 kali pengisian. Dan isinya pasti banyak, karena di sini struct dalam struct. Ya. Kalau yang satunya ini sebenarnya struct tunggal. Struct tunggal karena di sini hanya ada satu struct saja, tapi diulang menggunakan array. Itu perbedaannya. Jadi yang pasti lebih kompleks yang ini ya, struct dalam struct, karena datanya bisa lebih detail. Gitu sih. Mungkin ada pertanyaan dulu? Tambahan, Pak. Ya. Mungkin tadi yang langsung copy paste dari PDF itu kan ada mahasiswa. Di situ ada kesalahan. Mungkin ada program yang tidak jalan. Terima kasih, Pak. Terima kasih sudah diingatkan. Yang mana ya? Mungkin saya salah ketik gitu ya. Yang contoh 2, Pak. Yang struct mahasiswa. Oh, yang ini. Mahasiswa. Contoh 2, Pak. Oh iya ini. Ya, ini ya salah ya. Mahasiswa harusnya. Oke, terima kasih sudah dikoreksi. Ada yang lain barangkali? Tidak ada ya. Kalau tidak, kita lanjut ke pembahasan mengenai pointer. Nah, pointer. Oke, pointer ini sebenarnya sebagai alternatif ya, sebagai alternatif dalam pemanggilan sebuah data alternatif. Jadi nggak harus selalu menggunakan pointer. Oke, sebenarnya pointer itu apa sih? Oke. Apa itu pointer? Setiap variabel yang dibuat pada program akan memiliki alamat memori. Alamat memori berfungsi untuk menentukan lokasi penyimpanan data pada memori atau di RAM. Kadang alamat memori ini disebut reference atau referensi. Kalau dilihat dari gambar ini, ya, kalau kita mendeklarasikan sebuah variabel di sini ya, misalkan int atau integer umur sama dengan 19. Anggap aja ini dialamatkan di 001. Ini dalam memori ya. Kemudian kita buat lagi variabel float tinggi sama dengan 175.6. Kita asumsikan dia diletakkan di memori 002.
setiap variabel yang kita deklarasikan, kita buat, selalu akan menempati alamat yang berbeda. Ya. Pada gambar ini kita membuat dua variabel, yakni variabel umur dan juga variabel tinggi. Kedua variabel ini mempunyai alamat memori masing-masing. Ya. Variabel umur di alamat memorinya 001, sedangkan tinggi alamatnya di memori 002. Begitu seterusnya, kalau kita membuat variabel lagi, berarti dia akan menempati pada posisi yang lainnya. Ya. Kesimpulannya, setiap variabel yang dibuat pasti akan mempunyai alamat memori. Ya. Nah, untuk melihat alamat memori yang digunakan pada variabel, gunakan simbol dan atau empasis. Ya. Jadi kalau kita mau tahu, kita membuat variabel ini letaknya di lokasi mana ya di dalam memori. Nah, kita bisa melihatnya dengan menggunakan ini ya, dan. Oke, contoh ini, include stdio.h main int a char b dalam kurung 10. Nah, kita ada dua variabel ya, kita buat dua variabel, satu variabel a yang tipe datanya integer, kemudian satunya lagi variabel array yang namanya b, tipe datanya char. Kalau kita print alamatnya, print alamat memori variabel a %x ya, dan a. Oke, berarti di sini program ini atau perintah ini meminta menampilkan lokasi b itu berada di alamat berapa, ya. Pada program di atas, penggunaan simbol dan digunakan untuk mengambil alamat memori dari variabel a dan b. Ya. Lalu menggunakan format specifier %x untuk menampilkan dalam bilangan heksadesimal. Ya, jadi di sini ada %x ini adalah mungkin nggak tahu kemarin pada saat mata kuliah algoritma pemrograman pernah dibahas nggak nih mengenai format penulisan. Ada %d. Kalau kemarin tidak membahas mengenai printf ini, kemungkinan juga tidak membahas ini format penentu. Ya, format penentu di sini %x digunakan untuk menampilkan angka atau bilangan heksadesimal ini dari alamat b dan a. Ya. Nah, dengan menuliskan program seperti ini, maka hasilnya jadi seperti ini. Ini hasilnya ya. Alamat memori variabel a itu di sini. Ya, di C1B9BF08. Ya, oh berarti alamatnya dari A ini, ya ini ya variabel A ini, alamatnya ada di sini. Ya. Kemudian B ini kalau dicetak alamatnya di sini. C1B9BF0E. Yang perlu diketahui bahwa setiap alamat yang dicetak di tiap-tiap komputer kemungkinan akan berbeda. Kemungkinan ya. Kecuali kalau komputernya sama-sama masih kosong semua, terus dibuat ini, pokoknya sama ya, benar-benar sama komputernya ya, baru bisa sama. Tapi kalau komputernya berbeda, ya pasti alamatnya akan berbeda. Ya. Cuman jaraknya ini yang mungkin akan sama. Ya, karena jarak ini kaitannya adalah dengan tipe data yang dipakai. Ya. Jadi dengan membuat program ini, maka alamatnya ada di sini. Heksadesimalnya seperti itu. Oke, saya lanjut. Lalu apa hubungannya alamat memori dengan pointer? Nah, tadi kita belum bahas pointer sebenarnya ya. Kita bahas alamat yang tadi. Ya. Pointer adalah sebuah variabel yang berisi alamat memori dari variabel yang lain. Oke. Jadi pointer itu menyimpan alamat memori dari variabel yang lain. Ya, intinya di sini ya, berisi alamat memori dari variabel yang lain.
pointer nantinya akan bisa mengakses data yang ada di suatu alamat memori. Ya, berarti pointer ini akan mengambil atau membaca data yang ada di alamat pada memori tersebut. Gitu ya, intinya gitu. Kata kunci yang perlu diingat, pointer berisi alamat memori. Ya, ini yang penting. Oh, berarti pointer itu apa? Ya, ini tadi. Pointer itu sebuah variabel yang berisi alamat memori. Pointer berisi alamat memori. Ini yang penting. Oke, kita lanjut. Nah, bagaimana cara membuat pointer? Pointer dibuat dengan menambahkan simbol bintang ini, atau biasa disebut dengan asterik. Pada apa? Nah, ini di depan namanya. Ya, kemudian diisi dengan alamat memori yang akan digunakan sebagai referensi. Contoh, nah ini contohnya ya. INT tipe data. Nah, ini ada asterik di sini, ada bintang. Kemudian ini namanya, nama pointernya, pointer 1. Alamatnya di sini, 00001, itu misalkan ya. Berarti pointer yang namanya pointer 1 ini memiliki alamat di 00001. Ya. Maka pointer 1 akan bisa mengakses data yang ada pada alamat memori 00001. Dengan kata lain, si pointer 1 akan menggunakan alamat 0001 itu sebagai referensinya. Ya, jadi pointer ini akan menyimpan, ya, yang namanya pointer 1 ini menyimpan alamat ini. Ya. Dan alamat itu nanti bisa digunakan untuk memanggil isi dari data yang ada di tempat tersebut. Kita juga bisa membuat pointer tanpa harus mengisi langsung dengan alamat memori. Nah, kita juga bisa ya, kalau ini tadi kan kita mengisi memori sendiri langsung. Pada saat kita membuat program, kita isi alamatnya. Ya. Padahal kita juga nggak tahu, ya kadang-kadang, ya bukan kadang-kadang, kita kemungkinan pasti nggak tahu. Ya, ketika kita mau membuat sebuah variabel berada di lokasi berapa, itu kita akan susah mencarinya. Nah, menentukannya di alamat berapa, agak susah. Nah, jadi kita bisa membuat pointer itu tanpa harus mengisi langsung dengan alamat memori. Ya. Di sini contohnya, int pointerku. Nah, ini berarti dia hanya mendeklarasikan ini saja, tanpa memberikan alamat memori di dalamnya. Atau bisa juga seperti yang di bawahnya ini, int pointerku 0, berarti masih kosong. Berarti variabel pointer untuk pointerku ini kondisinya masih kosong, belum ada alamat memori yang dirujuk atau yang direferensikan. Ya. Maka pointerku akan menggunakan alamat memori 0000. Ya, karena tadi belum diberikan alamat atau dikasih 0, maka alamatnya masih kosong. Alamat memori ini khusus untuk menyimpan data 0 atau kosong. Ya. Selanjutnya, karena kita tidak bisa lihat daftar alamat memori secara langsung, kita akan kesulitan memberikan referensi alamat memori kepada pointer. Ya, benar ya. Jadi pada saat kita membuat sebuah variabel, kita nggak tahu itu di dalam memori letaknya di alamat memori yang keberapa. Kita nggak tahu lah pastinya. Nah, belum lagi beda komputer, beda juga alamat memorinya. Ya, yang tadi saya sampaikan, tiap-tiap komputer kemungkinan pasti akan berbeda alamatnya. Walaupun tadi source code-nya sama ya. Ketika source code-nya sama, kemungkinan alamatnya juga akan berbeda. Ya. Oke, bentar. Oke, itu tadi ya. Permasalahannya kita tidak tahu pasti ketika di dalam komputer kita membuat sebuah variabel letaknya di mana. Ya.
Beda komputer juga beda. Nah, solusinya kita harus mengambil alamat memori dari variabel yang lain dengan menggunakan simbol dan. Ya, simbol dan ini tadi. Perhatikan ilustrasi program di samping. Oke, ketika kita membuat variabel, ini contoh ya, variabel int umur sama dengan 19, anggap aja posisi memorinya di sini. Kemudian kita buat lagi variabel namanya float tinggi, mungkin saja dia berada di sini. Anggap aja memang berada di situ. Nah, kemudian untuk ini tadi ya, solusinya kita coba buat ini. int pointer umur sama dengan dan umur. Karena memang fungsi dan ini adalah untuk merujuk ke alamat memori dari variabel ini tadi. Sehingga pointer umur ini akan terisi alamat dari variabel umur ini tadi. Ya, karena sudah diberikan tanda dan di situ, kemudian dipanggil nama variabelnya, sehingga yang masuk ke dalam variabel pointer umur ini adalah alamat memori dari sini, dari variabel umur. Begitu juga yang tinggi, ya, int bintang atau pointer p underscore tinggi sama dengan dan tinggi. Dan ini pasti merujuknya ke alamat ini tadi. Ya, sesuai dengan yang ditunjukkan di sini, di garis ini ya. Garis itu juga menggambarkan yang warna ungu atau pink ini ya. Pink ini merujuknya ke alamat ini. Ya, berarti ada dua pointer umur dan pointer 2 sama-sama merujuk pada atau mereferensikan dari alamat variabel umur. Ketika di sini umur pasti merujuknya ke sini. Ketika berkaitan dengan tinggi, ya, variabel tinggi, maka mengarahnya ke sini. Ya. Jadi pointer ini digunakan untuk merujuk pada sebuah alamat dari variabel atau data yang dirujuk. Pada ilustrasi kita membuat atau mendeklarasikan 3 pointer. Ya, ini tadi ini punya 3 pointer ya, pointer umur, pointer tinggi, dan pointer 2. Pointer umur, tinggi, dan pointer 2. Pointer umur dan pointer 2 menggunakan referensi alamat memori 0001. Karena tadi merujuknya pada dan umur. Sehingga 2 pointer ini merujuknya ke sini. Alamat 0001. Alamat memori ini merupakan alamat memori dari variabel umur. Ya. Kemudian ya pointer tinggi, pointer p underscore tinggi menggunakan alamat memori dari variabel tinggi, yaitu 0002. Dengan deklarasi tersebut, pointer akan bisa mengakses data yang tersimpan di dalam memori alamat memori tersebut. Nah, dengan kita mendeklarasikan seperti tadi, ya, kita akan tahu bahwa alamat dari pointer-pointer ini adalah sesuai dengan merujuknya ini variabel umur dengan menggunakan tanda dan. Agar lebih jelas memperjelas materi tentang pointer, praktekkan contoh program berikut. Nah, ini adalah contoh program. Silakan dicoba. Nah, di sini ada langsung dikasih penjelasan ya. Di atas ini, oke, main ini berarti program utama. Kita mulai membuat variabel di sini. Buat variabel. Variabelnya umur sama dengan 19. Kemudian buat variabel yang kedua, namanya tinggi. Ya,
tinggi, ini adalah variabel kedua. Kemudian kita membuat pointer dengan cara seperti ini, int atau integer bintang pointer umur sama dengan dan umur. Kemudian yang kedua, integer bintang pointer 2 juga mengacu pada dan umur. Yang ketiga, float pointer p underscore tinggi sama dengan dan tinggi. Ya, berarti di sini akan merujuk pada dua alamat memori, ya, alamat memori yaitu umur, yang satunya tinggi. Oke. Setelah kita buat seperti ini, pembacaan dari alamat memori umur dan tinggi dengan dimasukkan di dalam pointer umur dan pointer 2 setelah tinggi, kita cetak di sini. Mencetak alamat memori variabel. Ini mencetak alamat memori variabel. Oke, untuk mencetak alamat memori variabel umur sama dengan %d dan umur. Ini nanti akan muncul alamatnya. Satunya lagi variabel tinggi di sini dan tinggi. Berikutnya, nah ini referensi alamat memori pointer umur. Ya, ini tadi yang atas tadi kita langsung mencetak alamat dari umur. Yang di bawah ini kita mencetak dari pointer, ya, pointer yang dibuat tadi ya. Kalau ini langsung dari variabel, kalau ini dari pointer. Nah, hasilnya seperti yang ada di atas ini. Ya. Alamat memori variabel umur yang ini ya. Yang atas nomor 1, yang ini 1. Maka akan muncul alamat memori variabel umur. Nah, ini alamat memorinya min 1525302008. Kemudian yang kedua, print alamat memori variabel tinggi, ya, dia memanggil alamat dari variabel tinggi. Hasilnya ini, ya, beda ya, antara umur dan tinggi beda sini. Ya. Berikutnya, ini untuk mengarahkan alamat ke dalam pointer. Ya, tadi sudah dilakukan ya, yang ini memberikan isi alamat dari pointer. Nah, ini dipanggil pointer umur, yang dipanggil adalah pointer umur. Pointer 2 yang dipanggil adalah pointer 2. Pointer tinggi dipanggil ada tinggi. Dan hasilnya, nah, merujuk ke sini lagi. Umur itu mengarah ke ini sangat nomor 1 ya. Umur berarti nomor 1. Terus ini umur lagi nomor 1. Ini tinggi nomor 2. Ya, berarti ini ya, yang kuning ini nomor 1, yang ini nomor 2. Sama yang tadi ya. 1, 2. Oke gitu ya. Jadi untuk pointer ini memang kaitannya dengan alamat di dalam memori. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Atau lanjut? Oke, kita ke kesimpulan. Kesimpulan berdasarkan hasil adalah alamat memori yang digunakan sebagai referensi pada pointer akan sama dengan alamat memori dari variabel yang kita jadikan sebagai referensi. Jadi ya, kalau tidak kita tadi memanggil dan umur, ya akan sama nilainya ketika tadi kita buat sebuah pointer, ya, pointer yang merujuk ke dan umur juga. Ketika kita panggil ini, hasilnya akan sama ketika kita panggil ini. Karena memang kita merujuk pada satu alamat memori yang sama. Ya. Dan pointer juga mempunyai alamat memorinya sendiri. Ternyata selain pointer ini
mengacu atau mengambil alamat dari variabel yang sudah ada, ternyata pointer juga memiliki alamat sendiri. Ya, di sini ya. Jika ingin melihat alamat memori dari pointer, maka harus menggunakan simbol dan. Ya, simbol dan juga. Nah, ini kita coba contohkan di sini. Yang tadi sudah kita lakukan adalah yang ini ya. Ini sudah kita coba di latihan yang tadi, yang sebelumnya. Memang belum dicoba ya, tapi sudah kita bahas. Nah, yang ini, yang ada tanda kotak ini adalah alamat dari pointer. Alamat dari pointer akan berbeda dari alamat yang direferensi untuk pointer. Nah, contohnya di sini, referensi alamat memori pointer umur, ini alamatnya. Ya, 13124922216. Nah, sedangkan di sini pointer umur, ya, pointer umur alamatnya sudah beda lagi. Ini alamatnya 1312492224. Ya. Kesimpulannya bahwa alamat dari pointer itu terpisah. Jadi punya alamat sendiri. Ya. Jadi variabel punya umur sendiri, punya alamat sendiri. Kemudian pointer juga punya alamat sendiri. Cuman pointer ini memang bisa digunakan untuk mengambil referensi dari alamat variabel yang ada. Oke. Bisa dicoba dulu ya programnya. Waktunya kurang 6 menit. Oke. Silakan dicoba, Bapak Ibu bebas, terserah, kita nggak break out. Silakan dicoba aja. Nanti hasilnya kita coba bahas. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan, kita bahas. Masih ada waktu sekitar 5 menit lagi. Mungkin yang sudah ready mencoba tadi, kalau dia dari latihan sebelumnya, Pak Eli dan Pak Ardioto yang sudah siap untuk mencoba programnya. Oke, silakan Pak. Saya stop share dulu. Mungkin nanti akan terasa manfaatnya ketika kita menggunakan struktur data. Ya, nggak tahu nanti untuk stack atau queue atau link list. Nah, di dalam struktur data nanti akan digunakan atau dimanfaatkan untuk program tersebut. Ya, sekedar informasi, untuk 2 minggu ke depan kita libur, tidak ada perkuliahan. Kita akan perkuliahan lagi setelah 2 minggu. Mungkin Bapak Ibu juga sudah punya jadwalnya ya. Kemudian untuk pertemuan berikutnya, yang ngajar bukan saya lagi, nanti akan dilanjutkan dengan dosen yang lain, tapi saya tetap memonitor. Oke, apa ada yang sudah selesai mencoba? Pak Ardioto, sudah Pak? Sudah Pak, hasil copy paste. Oke. Yang mana Pak? Yang terakhir atau yang tadi? Kebetulan semuanya sudah. Oh, sudah coba, semua. Sudah semua. Karena copy paste. Ya. Memang saya buat mudah di copy paste biar tidak membuang banyak waktu lah istilahnya. Karena kalau kita ngetik sendiri kayaknya kelamaan ini. Ngetiknya aja lebih dari 10 menit nanti. Oke Pak, dari latihan yang bukan latihan ya, contoh untuk mengetahui isi pointer. Di situ kan ada alamat memori variabel umur, ada referensi alamat memori pointer umur, dan juga ada alamat memori pointer itu sendiri. Dari contoh ini mungkin ada yang perlu disampaikan Pak? Ada yang tanyakan atau mungkin ada hal-hal yang ganjal barangkali?
aman-aman aja ya. Karena memang di sini kita tidak langsung apa istilahnya, tidak langsung menggunakan pointer ini di dalam program yang sebenarnya. Ya, di sini kita hanya memahamkan bahwa pointer itu nanti cara menggunakannya seperti ini. Di dalam program apa di dalam komputer itu nanti bekerjanya seperti ini, ya, gitu ya. Nanti akan pointer ini akan benar-benar digunakan nanti pada saat kita masuk ke materi struktur datanya. Oke. Bagaimana? Ada yang ditanyakan dari contoh program yang menggunakan pointer ini? Di latihan barangkali? Oke, Pak Ardioto bisa minta tolong yang latihan, yang di slide terakhir saya, bisa di share screen, Pak. Ya, dilihat. Ya, Pak. Yang ini, Pak, ya. Yang, maaf, saya. Oke, ya, betul. Kelihatan, Pak Dimas. Ya, kelihatan. Ya. Oke, dari program atau contoh latihan ini ada dari atas itu ada variabel yang langsung menggunakan pointer ya, pointer P1 dan pointer P2. P1 sama dengan new integer. Ya. Pointer 1 diisi nilainya 42. Ini nilai ya. Dan P2 diisi dengan P1. Cout, nah, cout ini melakukan pencetakan dari pointer P1 sama dengan, nah ini ngambil alamat, ngambil isi ya, bukan alamat, karena di sini nggak ada tanda dan. Kalau nggak ada tanda dan, berarti ngambil isinya. Kalau ada tanda dan, mengambil memorinya, alamat memorinya, ya berbedanya di situ. Sehingga kalau kita memanggil pointer P1 berarti berisi 42 karena memang di sini diisi 42. Ya. Yang P2 ya diisi dengan isi dari P2 yaitu P1. Berarti sama ini ya, antara cout yang pertama dengan cout yang kedua isinya sama. Oke, nanti kita lihat hasilnya ya, yang tadi. Kemudian P2 yang di bawahnya ini memberi nilai 53 pada P2. Pointer P2. Kemudian ditampilkan ke layar P1 bernilai berapa P1 tadi? Ya, 42. Ya. Kemudian P2-nya, nah P2 yang di sini akan berbeda dengan P2 yang ada di atas tadi. Karena P2 ini sudah diisi dengan 53. Berarti di sini isinya 42, P2-nya 53. Kemudian P1 sama dengan new integer. P1 bernilai 88, ketika dicetak berarti 88, P2-nya berarti masih sama dengan yang atas. Ya. P2-nya berarti 53. Oke. Coba sekarang kita lihat hasilnya. Ya, benar ya. Jadi P1 dan P2 tadi 42 sama karena memang mengacunya pada P1 semua. Ya, P1 yaitu 42, P2-nya sama dengan P1 yaitu 42 juga. Di P1 berikutnya akan mengacu ke 53. 53 ya, P1. Ya, 53. Kemudian P2-nya juga sama, 53.
P1 berikutnya 88, benar. P2-nya tetap 53. Ya. Jadi gitu untuk pointer ini saat ini kita memang belum gunakan sebagaimana mestinya. Di sini kita baru mempelajari bahwa pointer itu seperti ini prosesnya, ya, proses pengambilan datanya, alamatnya, seperti yang tadi di contoh-contoh program yang ada. Baik, saya kira cukup ya, waktunya juga sudah jam 20 lebih 3. Saya kira cukup. Mungkin ada pertanyaan dulu sebelum kita akhiri. Cukup, Pak. Cukup ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir pada perkuliahan pada malam hari ini. Ini adalah pertemuan terakhir saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah saya dalam menjelaskan, ada kekurangan dalam menjelaskan. Tapi saya tetap terbuka kalau memang nanti di materi-materi yang saya berikan ada yang mau diskusi, saya terbuka, boleh bertanya kapan saja. Selama saya bisa menjawab, akan saya bantu menjawab. Untuk pertemuan kali ini, sebelum saya akhiri, saya ucapkan selamat Hari Idul Fitri bagi yang menjalani atau yang beragama Islam. Selamat berapa hari lagi menjelang Idul Fitri dan selamat berlibur. Oke ya, saya akhiri langsung. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Zainal. Bapak Ibu jangan lupa mengisi review ya untuk malam ini. Seperti yang Bapak Zainal katakan, saya juga mewakili Institut Asia mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri bagi yang beragama Islam. Ya, dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah-salah kata atau hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Ya, kami tutup perkuliahan malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.